Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang kepribadian dan penilaian. Nama saya Jara Sipapa Wijia akan membahas tentang kepribadian. Apa itu dengan kepribadian? Yaitu kepribadian cara-cara di mana seseorang berinteraksi dengan orang lain. Sifat kepribadian itu ada 3. Yang pertama ada evaluasi inti diri, dan yang kedua itu ada pengawasan diri, yang ketiga ada kepribadian proaktif. Nah, untuk yang pertama, evaluasi inti diri itu yaitu berhubungan dengan kepuasan kerja, karena orang-orang positif dalam sifat ini melihat lebih banyak tantangan dalam pekerjaannya. Yang kedua yaitu pengawasan diri, yaitu suatu sikap kepribadian yang mengukur kemampuan seorang individu untuk menyesuaikan perilaku dengan faktor-faktor eksternal. Dan yang ketiga yaitu kepribadian proaktif, orang-orang yang mengidentifikasi peluang, menunjukkan inisiatif mengambil tindakan, dan bertahan sampai berubah yang berarti terjadi. Perkenalkan, nama saya Hana Maudi Salsabila. Saya akan menjelaskan cara mengidentifikasi karakteristik dan juga kepribadian, yaitu dengan melalui 2 cara. Yang pertama adalah melalui cara Myers-Briggs Type Indicator atau yang biasa dikenal dengan MBTI, dan yang kedua adalah model dengan cara model 5 besar. Tipe yang kedua adalah tipe yang perasa atau intuitif. Jika seseorang bergantung kepada proses dan tidak sadar. Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI adalah instrumen penilaian kepribadian yang paling umum digunakan di dunia. Tes kepribadian ini berupa 100 pertanyaan yang menanyakan apa yang biasanya kalian rasakan atau lakukan dalam berbagai situasi. Para responden akan diklasifikasikan memiliki 1 tipe dari 16 tipe yang ada. Dan 1 tipe itu ada 4 kepribadian yang dominan dimiliki oleh responden tersebut. Cara penilaian kepribadian yang kedua adalah dengan cara model 5 besar dengan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah ekstraversi, yang kedua keramahan, yang ketiga kehati-hatian, yang keempat stabilitas emosional, dan yang kelima keterbukaan pada pengalaman. 4 kepribadian yang saya maksud yaitu yang pertama, pribadi tersebut merupakan orang yang extrovert atau introvert. Jika orang tersebut merupakan seseorang yang ramah, pandai bersosialisasi, dan percaya diri, maka nilai atau scores yang ada di MBTI ini akan lebih ke extrovert dibanding ke introvertnya. Sebagai contoh, orang yang introvert, intuitif, dan pemikir dan penilai merupakan orang yang INTJ. Jadi mereka adalah visioner dengan pikiran yang asli atau murni dan dorongan yang kuat. Mereka skeptis, kritis, independen, berkemampuan kuat, dan terkadang mereka sombong. Tipe yang ketiga merupakan tipe seorang yang memikirkan atau merasakan. Jadi seseorang tersebut lebih condong ke memikirkan atau merasakan. Jika seseorang tersebut lebih ke emosi dalam menangani suatu masalah, maka orang tersebut memiliki tipe yang perasa. Jika orang tersebut lebih mengedepankan logika dalam menangani suatu masalah, maka orang tersebut termasuk orang yang lebih memikirkan daripada merasakan.
Selanjutnya yang keempat yaitu tipe orang yang menilai atau yang menerima. Jika seseorang memiliki kepribadian yang lebih fleksibel dan spontan mengikuti arah yang tujuan yang sedang dilaluinya, maka seseorang tersebut merupakan orang yang lebih menerima. Jika seseorang yang termasuk memiliki kepribadian menilai merupakan seseorang yang menginginkan kendali dan memilih urutan yang terstruktur. Nama saya Raka Haji Munggaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai atau value. Nilai adalah gagasan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok tentang apa yang dikehendaki, apa yang layak dan apa yang baik atau buruk. Menurut Anthony Giddens pada tahun 1994. Nilai cenderung relatif dan bertahan. Titik banyak dari nilai yang kita pegang dibentuk saat kita masih kecil oleh orang tua, guru, teman, dan yang lainnya. Adapun macam-macam nilai, di sini ada 4 macam-macam nilai. Yang pertama adalah nilai etika atau moral. Nilai etika merupakan nilai untuk manusia sebagai pribadi yang utuh. Misalnya kejujuran. Nilai tersebut saling berhubungan dengan akhlak. Nilai ini juga berkaitan dengan benar atau salah yang dianut oleh golongan atau masyarakat. Yang kedua adalah nilai estetika. Nilai estetika atau nilai keindahan sering dikaitkan dengan benda, orang, dan peristiwa yang dapat menyenangkan hati. Nilai estetika juga dikaitkan dengan karya seni, meskipun sebenarnya semua ciptaan Tuhan juga memiliki keindahan alami yang tak dapat ditandingi. 3. Nilai agama. Nilai agama berhubungan antara manusia dengan Tuhan. Kaitannya dengan pelaksanaan perintah dan larangannya. Nilai agama diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Seperti rajin beribadah, berbakti kepada orang tua, menjaga kebersihan, tidak berjudi, tidak meminum minuman keras, dan sebagainya. Bila seseorang melanggar norma atau kaidah agama tersebut, ia akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang setimpal atas perbuatannya dari Tuhan sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Yang terakhir adalah nilai sosial. Nilai sosial berkaitan dengan perhatian dan perlakuan kita terhadap sesama manusia di lingkungan kita. Nah, ini tercipta karena manusia sebagai makhluk sosial. Manusia harus menjaga hubungan antara semuanya. Hubungan ini akan menciptakan sebuah keharmonisan dan sikap saling membantu. Kepedulian terhadap persoalan lingkungan seperti kegiatan gotong royong dan menjaga keserasian hidup di lingkungan sekitar. Sekian dan terima kasih.